Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zakia Daraja. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Baik, kali ini saya akan menceritakan tentang pentingnya peran suami dalam kesehatan mental istri. Hubungan suami istri ini memang hubungan yang tidak ada habisnya untuk dibahas ya. Dari zaman dulu ya, mungkin sampai ke depan gitu. Ini permasalahan antara suami dan istri itu sesuatu yang memang akan dialami oleh mungkin setiap pasangan gitu ya. Jadi saya sering sekali untuk membawakan tema tentang pasangan ini ya. Terlebih ketika saya banyak dicurhati oleh teman-teman perempuan ya, yang mereka ternyata akar dari permasalahannya ya hubungan antara dirinya dengan suaminya gitu ya. Nah, hubungan ini ketika terlalu lama dibiarkan kayak gitu ya, ini tuh akan menggerogoti kesehatan mental si istri ini. Mungkin dari luar kelihatannya sehat-sehat saja, kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya bahagia-bahagia saja. Tetapi ketika kita tanya mereka cerita lebih jauh gitu ya, ternyata mereka tuh memendam sebuah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Belum sekali perempuan-perempuan ya, para istri yang memendam ya ketidakterimaan kepada pasangannya gitu ya. Belum mampu untuk memahami sikap-sikap pasangannya ya. Keinginan-keinginan yang sulit untuk diungkapkan kepada pasangannya, dan itu tuh sudah bertumpuk-tumpuk selama bertahun-tahun gitu. Bahkan mungkin sudah puluhan tahun. Tetapi tidak mampu untuk mensinkronkan ya dengan suaminya ini. Akhirnya kayak dipendam jadinya. Sebenarnya itu ada kedongkolan-kedongkolan gitu ya. Tetapi tidak mampu untuk mengkomunikasikannya dengan pasangannya. Akhirnya ya sudah kayaknya sepertinya mungkin diterima gitu. Tetapi ternyata enggak. Tetapi ternyata mereka memendam kedongkolan-kedongkolan itu. Nah, ini ketika sudah seperti ini dan dibiarkan, akhirnya jadinya tampaknya baik-baik saja, tetapi ternyata di dalam itu tidak baik-baik saja. Dan hampir semua permasalahan yang dialami oleh para istri itu yang kebanyakan gitu ya, kebanyakan itu masalahnya adalah pasangannya. Permasalahan dengan pasangannya itu yang sangat memiliki prosentase sangat besar ya, yang membuat kesehatan mental seorang istri ini terpuruk. Mungkin ada banyak permasalahan di dalam hidup masing-masing orang ya. Mungkin ada kekurangan uang ya, mungkin ada anaknya yang perlu perhatian lebih, mungkin juga ada yang belum punya anak dan lain sebagainya. Tetapi semuanya mungkin bisa diterima, bisa tanggung gitu ya. Tetapi ketika ada permasalahan dengan pasangan, itu buat perempuan, buat para istri itu hampir persentasenya itu jauh lebih sangat besar gitu ya. Itu yang membuat mereka kesehatan mentalnya terganggu. Bahkan ada yang bilang kekurangan ekonomi mungkin bisa dicari bareng-bareng lah. Seminimal-minimalnya masih bisa makan gitu. Tetapi ketika sudah berkonflik dengan pasangan, itu kayaknya dunia tuh udah runtuh gitu. Dan itu pun saya alami ya. Ketika masalah ABC gitu ya yang hadir di dalam hidup saya gitu ya selama pernikahan, itu bisa saya tanggung. Tetapi ketika ada konflik sedikit saja dengan suami saya tuh merasa udah sedih banget gitu ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau mikir nggak bisa, apalagi mau beraktivitas, apalagi mau berkarya, itu udah kayaknya mentok gitu. Tenaganya tuh kayaknya udah habis karena memikirkan konflik dengan suami saya. Nah, ternyata saya memiliki validasi bahwa teman-teman saya yang perempuan-perempuan, para istri-istri, itu juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka mengalami konflik dengan pasangan, itu adalah yang menurut mereka itu adalah permasalahan yang sangat besar. Permasalahan yang cukup besar dibandingkan dengan masalah-masalah lain. Mungkin masalah lain bisa ditangani, ya bisa diupayakan. Tetapi ketika sudah hubungannya dengan pasangan, kayaknya udah mentok, kayaknya udah berat banget gitu ya. Akhirnya ya sudah diendep,
ya, kedongkolannya tidak bisa diungkapkan. Nah itu yang bagi saya dulu itu juga menyiksa gitu ya. Saya yakin buat teman-teman pun yang perempuan gitu ya, seperti itu. Mungkin kelihatannya baik-baik saja, tetapi di dalam sebenarnya tidak baik-baik saja. Makanya saya mengangkat tema ini bahwa yang namanya suami itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kondisi mental, kesehatan mental istrinya. Tetapi sayangnya banyak para suami tidak menyadari hal ini. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaannya adalah yang sangat menentukan apakah istrinya itu mentalnya sehat atau enggak. Mungkin bagi para suami ya, mereka memberikan nafkah, mereka bekerja dan sebagainya, itu mereka merasa sudah cukup. Mereka sudah merasa menjadi suami yang baik. Mereka sudah merasa memenuhi tanggung jawabnya menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah. Tetapi pada kenyataannya itu semua tidak cukup. Belum cukup gitu ya. Bagus sekali kalau ada suami yang bertanggung jawab menafkahi, itu sudah bagus sekali. Tetapi itu saja belum cukup. Nah, dikira hal ini tuh buat para suami itu sudah tidak ada masalah. Istrinya sudah dicukupi kebutuhan keuangannya, sudah tidak perlu ada yang dipersoalkan lagi. Tetapi pada kenyataannya ada hal-hal lain yang di luar hanya sekedar pemenuhan kebutuhan finansial. Apalagi yang secara finansialnya tidak memenuhi, secara psikologis pun tidak memenuhi. Wah, ini sudah tumpuk-tumpuk akhirnya ya. Yang dialami istri itu sakit mentalnya itu jadinya banyak gitu ya. Ini yang membuat saya jadi pingin menggali ya, apa sih yang ada di dalam pikiran suami, apa sih yang ada di dalam pikiran para laki-laki gitu ya, sehingga mereka kok bisa nggak ngerti bahwa istrinya itu tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, saya coba menggali ke suami saya. Meskipun saya dan suami saya untuk menjadi sinkron seperti saat ini juga membutuhkan waktu yang panjang. Alhamdulillahnya saya dan suami sama-sama memiliki keinginan untuk saling bertumbuh, untuk saling membahagiakan ya, untuk saling memahami. Jadinya mungkin lebih cepat untuk bisa sinkronnya. Nah, saya mencoba menggali dulu waktu suami saya kok nggak pengertian dengan kebutuhan saya secara psikologis itu apa gitu ya. Nah, ternyata jawabannya adalah dia berpositif thinking ya, berpikiran positif bahwa istrinya ya baik-baik saja, bahwa istrinya itu sudah tidak ada masalah, bahwa istrinya sudah tercukupi kebutuhan keuangannya, bahwa dia sudah menjadi suami yang baik. Itu karena itu ternyata berpositif thinking bahwa istrinya ya baik-baik saja. Ternyata kan tidak. Nah, kata suami saya, dia mampu ya memahami saya, mampu memenuhi kebutuhan psikologis saya gitu ya. Itu ketika justru berpikir negatif. Apakah istri saya marah saat ini misalnya gitu ya? Apakah istri saya sedang sedih? Apakah istri saya sedang kecewa? Apakah istri saya sedang tidak nyaman dengan saya? Itu tuh yang dipikirkan oleh suami saya, yang itu menjadi jalan untuk membuka komunikasi saya dengan suami saya. Jadi malah kuncinya adalah suami saya berpikir negatif, jangan-jangan istri saya tidak bahagia, jangan-jangan istri saya sedang tidak baik-baik saja. Nah, hal berpikir negatif itu yang ditanyakan kepada saya. Misalnya akhirnya suami saya karena berpikir seperti itu, jadinya nanya, saya sedang marah ya, misalnya gitu ya, atau saya lagi nggak nyaman ya dengan saya, atau lagi sedih, atau apapun gitu ya, ditanyakan apa yang menjadi pikiran negatifnya itu ditanyakan kepada saya. Nah, dengan beliau menanyakan itu kan akhirnya saya mampu menceritakan, iya saya lagi marah karena kamu gini. Nah, akhirnya kan gitu menceritakan, akhirnya di situ terjalin komunikasi yang lebih lancar dan lebih bisa dipahami satu sama lain. Ya, jadi saya merasa yang dilakukan oleh suami saya itu betul. Ketika dia merasakan berpikir negatif bahwa istrinya tidak baik-baik saja, itu adalah jalan dia untuk mengetahui istri saya itu sedang keadaannya seperti apa, emosinya seperti apa, mentalnya seperti apa. Nah, ternyata itu adalah jalan untuk memperbaiki kesehatan mental saya. Jadi saya kayak merasa, oh ternyata suami saya memperhatikan saya, ternyata suami saya peduli dengan emosi saya, ternyata suami saya peduli dengan mental saya.
Dan itu tuh akan membuat saya menjadi semakin sehat gitu, menjadi semakin sembuh, karena tidak ada yang dienap lagi. Yang tadinya mungkin marah tetapi nggak bisa keluar, tetapi ketika suami saya yang bertanya sendiri kepada saya, akhirnya jadi keluar. Dan ketika suami saya yang bertanya, dia sudah siap menerima jawabannya. Apa yang membuat apa yang perilakunya yang membuat saya kecewa, saya marah itu apa? Itu dia bisa menerimanya karena dia sendiri yang bertergerak untuk mencari tahu. Beda ketika suami saya dulu merasa istrinya baik-baik saja dan saya ngambek dan saya menceritakan gitu ya, mungkin itu dia sudah membentuk benteng gitu ya, nggak mau terima gitu. Tetapi ketika beliau sendiri yang berkesadaran untuk menanyakan, wah jangan-jangan istri saya sedang marah ini misalnya ya, sehingga dia bertanya apakah saya sedang marah sekarang misalnya gitu, itu membuat dia juga ketika mendapatkan jawaban dari saya itu udah siap. Nah, ketika komunikasi ini lancar, sudah tidak ada yang diendap lagi gitu ya, itu kesehatan mental saya berangsur-angsur semakin membaik ya. Jadi saya menyimpulkan bahwa peran suami ini sangat penting sekali untuk membentuk kesehatan mental istrinya. Dimulai dari pedulilah ya, pedulilah dengan kondisi emosi istri. Meskipun hanya bertanya, meskipun hanya ditanyakan kondisinya saat ini sedang bagaimana, apakah sedang sedih, apakah sedang kecapean, apakah sedang marah dan sebagainya, itu tuh akan sangat membantu para istri untuk mengeluarkan emosi yang tadinya terendap. Nah, kepedulian suami ini benar-benar sangat membantu untuk kesehatan mental istrinya. Nah, jadi untuk para suami ya, coba sedikit berpikir negatif gitu ya. Jangan-jangan istri Anda itu tidak baik-baik saja. Jangan-jangan istri Anda itu sedang mengalami sakit mental ya. Meskipun persentasenya kecil ya, nggak sampai depresi gitu ya. Tetapi yang namanya nggak sehat mentalnya itu tetap berpengaruh di dalam kejiwaan sang istri. Dan sang istri ini akan berpengaruh juga kepada Anda sebagai suaminya. Dan akan berpengaruh juga kepada kondisi seluruh rumah. Ya, karena seorang ibu, seorang istri ini yang merupakan pusatnya energi gitu ya di dalam rumah tangga. Ketika si istri ini nggak baik-baik saja mentalnya gitu ya, seluruh keluarga akan terganggu. Nah, demi kesehatan yang lebih baik di dalam keluarga Anda, para suami, sedikit pedulilah dengan kondisi istri Anda. Apakah dia sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana emosinya sekarang, kondisinya saat ini gitu ya, ditanyakan ya. Mentalnya bagaimana? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari istri Anda? Itu coba untuk dibangun rasa kepeduliannya ya. Karena ini sangat penting sekali ya. Karena ketika para istri ini sehat mentalnya, itu otomatis Anda juga akan bahagia karena istrinya Anda bahagia. Dia akan memberikan energi kebahagiaan ke seluruh anggota keluarga di dalam rumah gitu ya, termasuk Anda. Ketika Anda kok merasa nggak nyaman, rezeki seret, mudah emosian ya. Nah, coba tanyakan kepada istri Anda bagaimana kondisi emosinya saat ini. Jangan-jangan dia sedang mengalami sakit mental gitu ya, yang membutuhkan ya uluran tangan Anda untuk sembuh dari keterpurukannya itu ya. Karena sakit mental itu nggak harus seperti depresi gitu ya, itu udah parah banget kalau seperti itu ya. Tetapi sedikit ada keganjalan-keganjalan itu juga menyebabkan ketidakbahagiaan istri ini ya. Ketika teman-teman para suami, para laki-laki ini peduli terhadap emosi istri, insya Allah si istri itu akan sehat mentalnya. Dan dia akan memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda. Baik, mungkin demikian dulu sharing saya saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.